serial Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Kenapa seluruh wujudku berubah tua begini? Aku seperti seorang nenek. Kini kau sudah resmi menjadi istri. Kau pun sudah berhak menguasai gunung Cerama. Dan mereka, ular-ular itu sudah siap diperintah olehmu. Aku sungguh tidak mengerti, Aki. Dari mana tongkat berkepala ular ini? Kenapa tiba-tiba aku memegangnya? Itu berarti kau berhak mendapatkan gelar siluman ular penguasa gunung Cerama. Sudah bergelar ilmu Manguntapa. Wujudku sudah berubah menjadi petapa sakti. Tubuhku tidak terasa lemah lagi. Aku malah semakin segar. Ya, aku berhasil menempuh cita-citaku. Tapi diriku berubah menjadi kakek tua begini. Iya, aku kini bukan lagi Bagus Wira. Aku adalah Ki Buyut Manguntapa. Kau pasti Ki Buyut Manguntapa. Ayo, tampakkanlah wujudmu. Kami memang sedang mencari-carimu. Tampakkanlah wujudmu, Ki Buyut. Hadapilah aku. Hadapilah aku. Misteri Mini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-11 dengan judul Kisah Keramat. Naskah karya Ari Hudayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kisah Keramat. Suatu cerita mengenai asal mula Mini Pelet, makhluk misterius pembawa bencana yang dahulu sebenarnya adalah seorang wanita tabib keraton. Sebagai pelarian karena cinta yang tak terbalas, kemudian dia pergi bertapa, menuntut ilmu ke puncak gunung Ciremai dan berguru kepada Ki Rempah Mayit. Dan setelah mendapatkan berbagai ilmu-ilmu gaib, dia berniat menguasai seluruh keraton lewat tangan Dewi Sumbi yang sudah berada di bawah pengaruhnya. Dalam seri yang ke-15 ini, didukung oleh Asriati sebagai Mini Pelet, Harry S sebagai Ki Rempah Mayit, Mucus sebagai Ki Buyut Manguntapa, Billy sebagai Pangeran Adijaya, Tato sebagai Adipati Jayasenta, dan Estu Irene sebagai Dewi Sumbi. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Adipati Jayasenta memacu kudanya agak cepat. Dia bermaksud akan mencari Mini Pelet dan Pangeran Adijaya yang sejak lama pergi dan tidak ada kabarnya. Aku harus berhasil menemukan Mini Pelet. Aku tidak mengerti kenapa Kanda Gusti Sinuwun Arya Mantala baru memberitahu kejadian itu. Kalau Mini Pelet sejak lama melarikan bayi Gusti Pate Wiraloka. Aku berharap juga aku akan bertemu dengan Adijaya. Oh, putraku yang tentunya sudah dewasa. Tapi dia tidak akan kenal siapa aku. Bahwa sesungguhnya aku adalah ayah kandungnya. Tapi walau bagaimana,
tidak akan membuka persoalan itu. Aku akan menjaga semua rahasia itu. Entah apa jadinya jika dengan ini pelet. Perawan tua itu sudah tidak bisa dipercaya lagi nampaknya. Aku kasihan dengan Kanda Gusti. Walau bagaimana, aku harus bisa menemukan ini pelet. Dia harus aku bawa menghadap Kanda Gusti. Cukup. Yang kira latihanmu kali ini cukup. Rasanya saya belum puas. Saya masih senang melatih gerakan jurus-jurus ilmu bela diri yang ada di gambar-gambar dinding gua itu. Yang kira kau tidak perlu terlalu berlebihan. Aturlah dengan baik tenagamu itu. Jangan kau habiskan hanya untuk berlatih terus. Pada saatnya nanti, secara bertahap maupun akan dapat menguasai jurus-jurus ilmu bela diri dari gambar-gambar itu. Yang pun dulu juga begitu. Tapi puas. Belum saatnya, cucuku. Kau perlu melatih dirimu dengan kesabaran. Kau pun nantinya harus menjalankan ketapaan seperti yang pernah yang jalankan untuk melatih kesabaran dirimu itu. Kau kelihatan masih begitu dikuasai oleh hawa nafsu. Yang khawatir denganmu. Yang bukan tidak mengizinkanmu. Sesuatu yang akan kita capai bukan disadari dengan hawa nafsu untuk memiliki secara utuh. Tapi kita perlu berjalan dengan tertatih-tatih lebih dulu. Jangan merasa putus asa. Jika pada saatnya nanti kau pasti akan menemukan kesulitan yang bisa membuat dirimu jatuh dalam keputusasaan. Itu berarti kegagalan. Seringkali manusia terjebak dalam kegagalan untuk menjalankan cita-cita. Karena pada hakikatnya kebanyakan manusia berjalan dari hawa nafsunya. Apakah sebuah cita-cita yang tulus bisa mengalahkan hawa nafsu kita? Kukira keinginan yang tinggi, cita-cita yang diharapkan memang berjalan dari hawa nafsunya sendiri. Itulah yang akan membahayakan diri kita sebenarnya. Berjalan dari hawa nafsu untuk mencapai keinginan tak akan wajar untuk kita capai. Kepuasan tidak akan pernah kita temui. Dan akibatnya bisa menjadi fatal. Apalagi keinginan yang berlebihan. Meskipun kesabaran banyak dikatakan memperlambat untuk mencapai yang kita inginkan. Tapi di balik kesabaran itu sendiri merupakan kebahagiaan hidup yang mahal harganya. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin untuk dicapai manusia. Jika sang pencipta alam semesta berkehendak, hingga manusianya yang akan menjalankan. Saya ingin seperti yang guru. Itu akan bisa, cucuku. Saya ingin apa yang saya capai bisa saya miliki. Bisa. Apakah saya kelak akan seperti yang guru? Iya, bisa. Oh, bisa. Dan bisa mencapainya. Keinginan yang wajar. Sesuatu yang bisa kau capai dengan akal dan pikiranmu sendiri. Dan segala daya upayamu sendiri. Cucuku, jika kau kelak sudah seperti aku, hakikatnya hanya sebuah kesabaran. Kau harus bisa mawas diri. Kau jangan melumat habis keinginanmu itu. Maksud yang guru? Itulah sesuatu yang berlebihan. Seperti juga aku menyantap sepiring hidangan. Jika kau lumat sampai melebihi isi perutmu, yang terjadi, makanan yang kau masukkan akan muntah kembali. Capailah sesuai kemampuan. Kekanglah keinginanmu yang berlebihan. Berdirilah di atas tonggak yang kokoh. Jangan kau berdiri pada tempat yang goyah. Karena tonggak yang kokoh merupakan sejarah dari sikap hidupmu sendiri. Dari mana saya harus mulai kini? Dari kesabaran. Latihlah dirimu untuk bersemedi. Karena rasa lapar, haus, perut yang kosong akan menempa jalan hidupmu untuk selalu mawas diri. Jika demikian, saya akan mencobanya. Bukan atas perintah yang bukan. Dari niat yang ikhlas, juga pelajaran yang guru berikan. Hargai niatmu. Mudah-mudahan niat baikmu akan memetik buah yang kau petik di hari kemudian. Berbaringlah di atas batu itu.
yang kau melakukannya di tempat itu. Baik, En. Bagus. Kau sudah membaringkan tubuhmu di batu besar itu. Atur pernapasanmu baik-baik, cucuku. Pejamkan matamu perlahan. Jangan sekali-kali kau bergerak dari batu itu. Jika Eyang belum memerintahkanmu. Saya akan laksanakan. Aku kini memasuki hutan Ciremai. Aku kenapa jadi seperti rupa ingatan? Bukankah jalan ini yang akan menuju ke Pondok Nini Pelet? Iya, aku akan menuju ke Pondok Nini Pelet. Nah, bukankah itu Pondok Nini Pelet? Iya. Aku masih ingat pondok berbentuk panggung itu memang milik si perawan tua itu. Tentunya dia tidak ada. Tapi hari nampaknya sebentar akan gelap. Kukira sebaiknya aku singgah di pondok itu untuk istirahat. Kukira memang tidak mungkin aku terus melanjutkan perjalanan dalam kegelapan malam. Aku tidak bisa melihat lagi arah jalanku. Kudaku biar aku ikat di pohon saja. Rupanya pintu pondok ini tidak dikunci. Kukira ada baiknya aku bisa masuk ke dalam. Gelap sekali di dalam pondok ini. Aku harus mencari lentera. Apakah Nini Pelet mempunyai lentera? Atau dia selalu tidur dalam keadaan gelap? Rasanya tidak ada lentera atau bambu obor. Apakah aku terpaksa harus tidur dalam suasana gelap gulita begini? Memang begini keadaannya. Ya, aku harus terima. Yang penting aku bisa tidur nyenyak. Dan besok pagi aku bisa melanjutkan perjalanan tanpa mataku mengantuk. Biar aku tidur di lantai ruangan tengah pondok ini saja. Aku lupa menutup pintu. Hembusan angin masuk meniup-niup pintu itu. Dingin sekali. Aku akan menutup Anda pintu sekarang itu. masih mendengarkan sandiwara radio misteri Nini Pelet di channel Memori 8. Pintu itu sudah aku tutup rapat-rapat. Adipati Jayasenta menutup matanya perlahan dan kemudian dia berusaha untuk tidur. Sementara di puncak Gunung Ciremai, Nini Pelet dan Dewi Sumbi yang sudah berwujud sebagai manusia ular. Kedua makhluk itu tengah duduk menghadapi sumur tua, di mana di atas sumur itu Cirempah mayit yang berwujud mayat busuk tengah berdiri melayang-layang. Sudah saatnya kalian harus turun dari puncak Gunung Ciremai ini. Nini Pelet dan kau Dewi Sumbi, kalian harus berhasil menemukan orang yang bernama Ki Buyut Manguntapa. Musuhku itu hidup atau mati. Jika dia memang sudah mati, carilah kuburannya, bawa tulang-tulang tubuhnya kemari, karena berbahaya. Dia bisa hidup melalui roh gaibnya yang berwujud sinar biru. Tetapi jika kalian berhasil membawa tulang-tulang tubuhnya, Ki Buyut Manguntapa tidak akan bisa membangkitkan roh gaibnya selamanya. Dan dengan senjata ilmu kalian yang paling ampuh adalah ilmu lendiran hijau ludah belaka. Di mana musuh Aki Ki Buyut Manguntapa itu berada? Kami mohon diberitahu, Aki, karena kami rasanya akan menemui kesulitan. Benar, Ayahanda. Barangkali Ayahanda tahu tempat Ki Buyut Manguntapa itu dulunya. Itulah yang aku harapkan pada kalian. Kalian harus berhasil menemukan tempat persembunyian orang itu. Jika demikian, kami harus berusaha untuk bisa menemukan tempat persembunyian orang itu. Aku yakin Ki Buyut Manguntapa memiliki tempat rahasia yang tidak pernah diketahui orang. Benar. Nah, kukira sudah waktunya kalian berangkat. Aku harus kembali ke tempat persemayaman.
dariku. Dengan gerakan bagaikan kilat, kedua makhluk manusia siluman ular itu pergi meninggalkan puncak gunung Ceremai. Sekilas saja, kedua makhluk itu kini sudah berada di hutan Ceremai. Dan apa ini namanya? Aku baru melihatnya, Bu. Dewi, ini adalah hutan Ceremai. Sekarang kita akan singgah dulu di pondok itu. Nah, Dewi, kau lihat pondok itu? Itulah pondokku. Kita akan bersama di pondok itu. Aku ingin melihat pondok itu, Bu. Tunggu, jangan melangkah ke pondok itu. Kau lihat kuda itu? Itu kuda milik seseorang. Di dalam pondok kita itu pasti ada orang. Aku khawatir itu orang jahat. Kenapa Ibu harus takut? Bukankah itu pondok milik Ibu? Usir saja jika memang ada orang jahat masuk, Bu. Oh, bukan begitu maksudku. Kau harus tahu, Dewi. Ibu ini sebenarnya adalah seorang buronan. Ibu sejak lama dicari-cari para pengawal keraton Cirebon Kirang. Ibu khawatir kalau orang itu adalah pengawal-pengawal itu. Dewi, Ya, Bu. kita harus hati-hati. Kita intai siapa yang ada di dalam pondok kita itu. Ayolah, Dewi. Kita naik ke pondok kita itu. Ibu, nampaknya seorang laki-laki tengah tertidur pulas di lantai pondok itu, Bu. Benar, Dewi. Seorang laki-laki. Dia berpakaian seperti orang kehormatan. Nampaknya orang itu masih termasuk orang-orang Gusti Sinuhun Arya Mantala. Nyi Pelet dan Dewi Sumbi, dua sosok makhluk manusia siluman ular itu masih berdiri di depan pintu pondokannya yang tertutup. Ternyata di dalam pondok itu terdapat seorang laki-laki tengah tertidur pulas. Laki-laki itu adalah Adipati Jayasenta yang tengah dalam perjalanan mencari Nyi Pelet. Ibu, dengar suara laki-laki itu. Apakah dia terbangun dari tidurnya, Bu? Tidak, Dewi. Laki-laki itu hanya mengikau. Tenang saja. Ibu sepertinya mengetahui siapa laki-laki yang tertidur di dalam pondok itu, Bu. Ibu belum jelas. Karena di dalam gelap. Ibu tidak melihat jelas wajahnya. Tapi ibu setidaknya tahu dari pakaian yang dikenakannya itu. Laki-laki itu sepertinya seorang pejabat keraton. Dia pasti orang Gusti Sinuhun Arya Anda sekarang Mantala. masih mendengarkan sandiwara radio misteri Nini Pelet di channel Memori Ibu 80. telah menjadi buruan mereka. Iya, tapi dalam keadaan diriku sekarang ini, mereka tidak akan mengenali aku. Wajahku ini sudah menjadi tua. Aku kini berubah wujud sebagai nenek bungkuk. Mereka hanya kenal Nini Pelet, perawan tua yang cantik dan berpenampilan aneh. Benarkah begitu, Bu? Bu, laki-laki itu bangun. Ayo, kita sembunyi ke balik semak-semak pohon itu. Rupanya hari masih malam. Orang itu keluar. Lihat, dia berdiri di muka pintu pondok. Apakah Ibu mengenalinya? Dewi, Ibu sangat kenal sekali dengan orang itu. Dia itu Adipati Jayasenta. Adipati Jayasenta? Iya, Tentunya dia seorang pejabat keratonnya, Bu. benar Dewi. Lihat, nampaknya dia memperhatikan ke arah semak-semak tempat persembunyian kita ini. Tapi kira dia tidak mengetahui kalau kita bersembunyi di semak-semak ini. Apakah dia akan mengenali Ibu sekarang ini, Bu? Beliau tidak akan mengenali aku lagi, Dewi. Bukankah aku kini sudah jauh berubah? Aku sudah menjadi nenek bungkuk. Wajahku kasar. Tidak secantik Nini Pelet yang beliau kenal sebagai perawan tua itu. Siapakah beliau sebenarnya, Bu? Dewi, Gusti Adipati Jayasenta, adik kandung Gusti Sinuhun Arya Mantala. Aku dulu pernah menolong istri beliau melahirkan. Dulu, ketika aku masih menjadi orang kepercayaan pengobatan keluarga keraton. Tapi kini, aku
aku justru menjadi buronan mereka. Tapi bukankah mereka kini tidak akan mengenali ibu lagi? Benar, Dewi, benar. Tapi bukan berarti aku bebas. Aku pun perlu hati-hati. Ayolah, Dewi. Kita keluar dari semak-semak pohon persembunyian kita ini. Kita temui beliau. Hei, siapa kalian? Siapa Tuan? Apakah Tuan menegur kami? Seorang nenek bungkuk bertongkat kepala ular. Dia mengenakan jubah hitam. Rambutnya panjang tidak karuan. Wajahnya kasar seperti bersisik. Dan di sebelahnya seorang gadis cantik bergaun putih. Siapa mereka itu? Aku tidak mengenalnya. Mereka mendekati pondok ini. Ada apa Tuan menegur kami? Siapa kalian ini? Kenapa malam-malam begini berada di hutan belantara ini? Apakah kalian sedang tersesat jalan? Benar, kami tersesat jalan. Kami tidak tahu kalau kami kini berada di hutan belantara. Apakah itu pondok Tuan? Jika Tuan mengizinkan, kami mohon singgah di pondok itu, Tuan. Kami perlu istirahat. Ini bukan pondokku. Justru aku sendiri sedang beristirahat di pondok ini. Pondok ini milik seorang buronan keraton yang sedang kami cari-cari. Kalau begitu, Tuan adalah salah seorang pejabat keraton. Jika Tuan sudi memberitahu kami, siapa kiranya yang menjadi buronan itu? Dia seorang perawan tua cantik. Dia bernama Nini Pelet. Apakah kalian mengenali nama itu? Ibu benar-benar orang itu sudah tidak mengenalinya. Iya, beliau sudah tidak kenal dengan aku lagi, Dewi. Kalau aku sebenarnya adalah orang yang beliau cari. Apakah kalian tahu atau kenal dengan orang yang sedang kami cari itu? Jika kalian menunjukkan di mana perawan tua cantik bernama Nini Pelet itu berada, kalian akan diberi hadiah yang cukup menarik. Maafkan kami, Tuan. Kami sungguh tidak tahu dan tidak kenal orang itu. Jika kami tahu, kami pasti akan memberitahunya. Kalian harus tahu, Nini Pelet itu telah membawa lari seorang bayi milik Patih Wiraloka. Celaka. Gusti Adipati Jayasenta bicara tentang diriku melarikan bayi Gusti Patih Wiraloka. Aku khawatir Dewi Sumbi bisa tahu kalau sebenarnya bayi itu adalah Dewi Sumbi sendiri yang kini sudah menjadi gadis cantik. Tapi kukira Dewi tidak pernah akan tahu, karena aku dan suamiku Kirempah Mayit merahasiakan semua itu, dan Dewi belum pernah aku beritahu. Kami semua sangat cemas karena kami khawatir jika sebenarnya bayi itu hingga kini masih selamat dan menjadi dewasa. Tentunya jika bayi itu seorang wanita, dia akan cantik seperti cucumu itu, Nenek. Benarkah begitu, Tuan? Ya, dan sebenarnya lah, anak Patih Wiraloka itu sudah direncanakan akan dijodohkan dengan putra Gusti Sinuhun Aryamantala. Dia adalah Pangeran Adijaya. Pangeran Adijaya. Tentunya beliau seorang pemuda gagah dan tampan. Kasihan sekali beliau. Calon istrinya telah hilang. Kurang ajar Dewi itu. Kenapa dia begitu ingin tahu persoalannya? Aku semakin khawatir saja. Pangeran Adijaya. Wah, tentunya dia begitu menawanku jika aku bertemu dengan beliau. Rasanya aku ingin bertemu dengan Pangeran Adijaya itu. Tuan, bagaimana? Apakah kami boleh singgah untuk istirahat di pondok itu? Silakan, gunakanlah sesuka kalian. Aku pun besok akan pergi lagi. Pondok ini sudah kosong. Pemiliknya tidak akan berani datang lagi ke pondok ini. Tinggallah di pondok ini jika kalian suka. Terima kasih. Tapi kami tidak akan memiliki hak orang. Nini Pelet tidak mungkin berani kembali ke pondok ini. Kalau begitu kami akan masuk ke dalam pondok itu. Iya. Masuklah. Di luar berbahaya. Udara dingin dan malam sudah larut. Hutan ini berbahaya. Ayolah, masuklah. Ibu, kenapa ibu tidak pernah cerita padaku kalau sebenarnya ibu dulu melarikan bayi anak seorang patih? Di mana bayi itu sekarang, Bu? Tentu
tentunya dia sudah besar, bukan? Dewi, ingatlah pesan ayahandamu. Kau harus turut perintahku. Dengar itu, aku tidak suka kau rewel. Jangan kau mau tahu persoalan itu. Semuanya sudah berlalu, Dewi. Kini kita harus memikirkan di mana kita akan bisa menemukan Ki Buyut Manguntapa yang sedang kita cari itu. Ampun, Bu. Itu tujuan utama kita. Ampun, Bu. Aku hanya sekedar ingin tahu. Aku tahu kalau Ibu hanya memiliki seorang putri, yaitu aku, Dewi Sumbi. Maafkan aku, Bu. Kau harus tahu, Dewi. Tugas kita sangat berat karena orang yang kita cari sudah mati sejak lama. Kita harus mencari kuburannya. Kita harus mencari tempat persembunyiannya. Ampun, Bu. Ananda sendiri sebenarnya belum tahu. Aku sendiri belum tahu siapa dia, tapi aku kenal namanya. Ki Buyut Manguntapa adalah sebuah nama, gelar dari seorang pertapa sakti. Dulu, ketika ibu muda, ibu pernah jatuh hati pada seorang laki-laki bernama Bagus Wira. Dia aku ketahui akan mencapai gelar dengan sebutan Ki Buyut Manguntapa. Tentunya dia tahu orang itu. Kita akan menemui dia di pondoknya yang ada di bibir jurang terjal itu. Kapan kita akan menemuinya, Bu? Nanti, Dewi. Tunggulah saatnya. Kau harus ikuti apa kata-kata ibu. Baik, Bu. Sudahlah. Ayo, kini kau berbaring saja di balik-balik itu. Ini juga sebenarnya kamarku. Bu, yakinkah kita akan berhasil menemui Ki Buyut Manguntapa? Sedang kita belum tahu di mana kuburnya. Dewi, jangan berputus asa dulu. Kita harus membalaskan dendam ayahandamu pada orang itu. Walau kita tidak tahu kuburannya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Kita Misteri harus Mini Pelet berusaha. di channel Memori Orang itu 80. menurut ayahandamu sangat berbahaya. Dia penghalang segala yang kita ingini nantinya. Ki Buyut Manguntapa. Begitu agung kebenarannya nama itu. Bu, tentunya dia bukan orang sembarangan. Tentunya juga dia sangat terkenal, Bu. Ya. Wilayah negeri Cirebon Gilang ini sangat kenal dengan nama itu, Dewi. Hanya setiap orang belum ada yang tahu. Ki Buyut Manguntapa dikenal sebagai seorang petapa sakti yang gelarnya sangat dicari-cari orang. Jarang sekali, bahkan hampir tidak ada orang yang berhasil mencapai gelar dengan sebutan Ki Buyut Manguntapa. Entah dengan laki-laki pujaanku, apakah dia saat ini masih menjalankan pertapaannya itu di bawah air terjun itu? Untuk mencapai gelar sebutan Ki Buyut Manguntapa, atau dia tidak berhasil hingga dia menyudahinya? Tapi menurut ayahandamu, tidaklah mudah mencapai gelar sebutan Ki Buyut Manguntapa. Harus ditempuh dengan pertapaan selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Bukankah itu suatu yang tidak mudah, Dewi? Jadi, Ibu dulu pernah jatuh hati pada seorang laki-laki yang bernama Bagus Wira. Iya. Yang juga ingin mencapai gelar sebutan Ki Buyut Manguntapa itu, Bu. Iya. Kukira dia tahu akan Ki Buyut Manguntapa. Karena tidak mungkin dia akan mencapai gelar dengan sebutan Ki Buyut Manguntapa jika dia tidak mengetahui siapa orang itu sebenarnya. Kalau begitu, Bu, satu-satunya jalan kita harus menemui orang yang bernama Bagus Wira itu, Bu. Ya, itulah. Tadi pun ibu katakan padamu, hanya kita menunggu saat yang tepat. Karena ibu sendiri belum mengetahui lagi kabar laki-laki pujaan ibu dulu itu. Apakah Bagus Wira masih tinggal di pondoknya itu? Atau dia sudah pergi jauh entah kemana? Aku kira orang itu masih tinggal di pondoknya, Bu. Ya, kita memang harus mendatanginya, Dewi. Apakah tidak sebaiknya kita berangkat malam ini, Bu? Aku kira itu lebih baik, Bu. Baiklah, jika itu keinginanmu juga. Ayo, kita tinggalkan pondok ini. Kita datangi pondok Bagus Wira itu. Ayo, Bu. Bu, lihatlah. Ada pati itu sedang tertidur pulas di lantai pondok ini, Bu. Hati-hati, Dewi. Jangan sampai laki-laki itu terbangun. Ayolah kita keluar. Kita berhasil keluar pondok itu, Bu. Tentunya Gusti Adipati itu akan keheranan jika dia bangun besok. Karena dia tidak melihat kita lagi di kamarnya. Iya. Ayolah cepat, Dewi. Bu, masih jauhkah perjalanan kita? Tidak.
kita tidak lama lagi akan melalui tanah perbukitan itu. Nah, di atas bukit itulah pondok Baguswira itu berada. Dengan secepat kilat, Nini Pelet dan Dewi Sumbi bergerak. Hingga tidak berapa lama, kedua makhluk manusia siluman ular itu sudah sampai di depan sebuah pondok yang berdiri tegak di bibir sebuah jurang terjal. Lihatlah, bukankah itu sebuah pondok? Iya, itulah pondok Baguswira yang akan kita datangi. Oh, nampaknya pondok itu sepi sekali. Di dalam gelap, tidak ada lenteranya. Sebaiknya kita dekati saja pondok itu, Bu. Ayolah. Inilah pondok tempat Baguswira tinggal. Barangkali Baguswira sudah tidur. Tapi bagaimana kita akan tahu dia berada di dalam? Sedangkan pintu pondok ini tertutup. Di dalam gelap sekali, Dewi. Apakah kita akan memaksa diri untuk membuka pintu ini dan masuk? Bagaimana baiknya menurut Ibu saja. Tapi apakah dia akan mengenali wajah Ibu? Oh, kukira Baguswira tidak akan mengenaliku lagi. Kami sudah lama sekali tidak bertemu. Dan tentunya dia juga sudah melupakan aku. Lalu, apakah dia juga mengetahui akan persoalan Ibu yang menjadi buronan? Oh, kukira tidak, Dewi. Tidak. Baguswira tidak pernah mau tahu persoalan orang lain. Ayolah, aku akan memaksa membuka pintu pondok ini. Baik, Bu. Nini Pelet dan Dewi Sumbi masih berdiri di depan pintu sebuah pondok yang berbentuk panggung itu. Baguswira pemilik pondok itu sejak lama menjadi pujaan Nini Pelet. Tetapi kini segalanya sudah berubah. Nini Pelet bermaksud menemui Baguswira dengan tujuan meminta keterangan tentang Ki Buyut Manguntapa, orang yang mereka cari. Tetapi Nini Pelet tidak tahu kalau sebenarnya Baguswira kini sudah berubah wujud menjadi Ki Buyut Manguntapa dan tinggal di Goa Rahasia. Bagaimana, Bu? Apakah Ibu akan tetap memaksa untuk membuka pondok itu? Untuk bisa bertemu yang bernama Baguswira itu, Bu? Laki-laki yang pernah menjadi pujaan Ibu itu. Untuk kita mintai keterangannya tentang orang yang bernama Ki Buyut Manguntapa itu. Ya, aku harus membuka pintu ini. Aku harus menemui Baguswira. Dia tentunya tidak akan mengenaliku lagi. Biarlah. Kukira itu lebih bagus, Dewi. Ayo, bantulah aku membongkar pintu ini. Bu, pintu itu sudah terbuka, Bu. Gelap sekali di dalam pondok ini. Ayo, Dewi, kita masuk ke dalam pondok ini. Tentunya Baguswira berada di kamarnya. Bu, apakah orang itu ada di dalam kamarnya? Pintu kamarnya tidak ditutup, Bu. Lihatlah, di dalam kamar itu gelap sekali. Sepertinya orang itu tidak ada, Bu. Dewi, kita masuk saja dulu ke dalam kamar itu. Barangkali Baguswira itu sedang tidur. Kita tidak melihatnya. Kamarnya gelap sekali. Ayolah. Dewi. Iya, Bu. Kamar ini benar-benar kosong. Balik-balik kamar ini. Ibu rasa tidak ada siapa-siapa, Dewi. Kosong. Benar, Bu. Kamar ini tidak ada orangnya. Apakah ada kemungkinan kalau orang bernama Baguswira itu sudah sejak lama meninggalkan pondok ini, Bu? Ibu tidak yakin, Dewi. Mungkin Baguswira berada di tempat latihannya, di sungai air terjun itu. Sungai air terjun? Iya. Apakah Baguswira itu sering berada di tempat itu, Bu? Ya. Dulu dia sering melatih diri untuk menjalankan pertapaan di bawah air terjun di sungai itu. Untuk apa dia melatih diri? Untuk menjalankan pertapaan itu, Bu? Itulah. Dia bermaksud akan mendapatkan gelar dengan sebutan Ki Buyut Manguntapa. Lalu, apakah Baguswira itu benar-benar tahu tentang Ki Buyut Manguntapa itu, Bu? Ya, kukira dia pasti tahu. Karena dia memang berkeinginan keras untuk mendapatkan gelar Ki Buyut Manguntapa. Betapa sakti. Bagaimana mungkin dia tidak tahu, Dewi? Kalau dia sendiri tahu akan segala apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan gelar itu.
Kalau begitu, kita berangkat sekarang ke sungai air terjun itu, Bu. Ayolah. Nah, kita sudah sampai, Dewi. Apakah sungai dan air terjun itu yang Ibu maksudkan? Ya, tapi aku tidak melihat dia ada di bawah air terjun itu. Padahal dia biasanya sering menjalankan latihan pertapaannya itu di bawah air terjun itu. Kemana Baguswira itu? Rasanya aku tidak yakin jika dia pergi jauh. Bu, air terjun itu deras sekali. Dan sumbernya berada di atas tebing sungai. Ya, tebing jurang yang tinggi. Tapi tempat sekitar sini begitu indah dan menawan, ya, Bu. Jika aku perhatikan, nampaknya di balik air terjun itu ada sesuatu, Bu. Air terjun itu tidak mempunyai keistimewaan apa-apa, putriku. Anda sekarang masih Di baliknya mendengarkan itu hanyalah dinding batu cadas yang terjal. 80. Dan sungai Jati Arum ini memang jarang didatangi orang. Ya, kukira hanya Baguswira yang sering datang kemari. Tapi, Bu, perasaanku dan firasatku mengatakan kalau di balik air terjun itu pasti ada sesuatu yang tidak diketahui siapapun, Bu. Dewi, kau baru mengetahui air terjun dan tempat ini. Ibu sudah sejak dulu. Ibu lebih tahu. Kenapa kau masih saja berkeyakinan begitu? Dewi, air terjun itu tidak ada apa-apanya. Jika memang ada sesuatu di balik air terjun itu, maksudmu apa? Sesuatu apa? Mungkin ada sebuah tempat persembunyian, Bu. Goa maksudmu? Kukira semacam itu. Tidak mungkin, Dewi. Tidak mungkin. Ibu lebih tahu sejak lama. Tentunya orang akan ingin mengetahui lebih jelas jika benar di balik air terjun itu ada sebuah goa. Dewi Sumbi menjadi penasaran sekali. Dia yakin kalau di balik air terjun itu ada sebuah goa. Tetapi Nini Pelet tidak percaya. Sementara di dalam goa yang ada di balik air terjun itu, Putra Gusti Sinuhun Arya Mantala, Pangeran Adijaya, tengah menjalankan pertapaan. Dia masih nampak berbaring di atas batu besar. Sementara di hadapannya, duduk bersila di atas batu besar, seorang kakek tua berjanggut panjang dan berjubah putih, yang tidak lain adalah Ki Buyut Manguntapa. Sebelah mata kiriku bergerak-gerak. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara audio misteri ini di channel suara Memori percakapan 80. di bawah sungai itu. Sepertinya suara dua orang wanita. Ki Buyut Manguntapa menatap tajam. Mendadak dia menghentakkan kedua telapak tangannya ke depan. Hentakan telapak tangan itu mengeluarkan suara petir, yang kemudian disusul dengan munculnya seberkas sinar biru. Sinar itu bergulung-gulung membentuk lingkaran. Dan kemudian, nampaklah di dalam gulungan sinar biru itu Nini Pelet dan Dewi Sumbi. Seorang nenek bungkuk berjubah hitam dan seorang lagi gadis bergaun putih. Siapa mereka itu? Dan mau apa mereka berada di tepi sungai di bawah jurang itu? Ya, aku melihat sesuatu yang tidak wajar pada nenek bungkuk itu. Nenek itu membawa tongkat berkepala ular. Wajahnya, kulit wajahnya begitu kasar dan bersisik seperti ular. Sungguh sangat menakutkan. Aneh, nenek itu sepertinya bukan manusia sempurna. Firasatku mengatakan mereka berdua adalah makhluk siluman luar Gunung Cermai. Laka. Aku jelas melihatnya. Iya, sorot mata nenek itu. Aku sangat kenal sekali. Aku tidak mudah ditipu. Nenek bungkuk itu pasti Nini Pelet. Dia kini sudah bukan manusia sempurna lagi. Dia sudah menjadi makhluk siluman ular. Nini Pelet, kau tidak akan bisa mengenaliku lagi. Keadaan kita kini sudah sama-sama berubah. Aku bukan lagi Baguswira yang dulu kau kenal. Kau tidak akan kenal siapa Baguswira sekarang.
Aku kini sudah berwujud Ki Buyut Manguntapa. Aku sudah berhasil mencapai gelar itu. Dan jangan kau kira aku tidak bisa mengenalimu lagi. Aku lihat sorot matamu, Nini Pelet. Mataku tak dapat luput dari kebenaran yang gaib. Aku tidak akan bisa kau tipu. Barangkali orang bisa kau tipu. Tetapi siapa gadis yang bersamanya itu? Gadis itu kelihatannya bukan orang biasa. Dia seperti gadis keturunan pengusaha keraton. Gadis itu dengan memperhatikan air terjun itu, dia sepertinya yakin kalau di balik air terjun itu memang ada sebuah gua. Tapi dia tidak mungkin akan bisa melihat tempat ini. Dewi, kenapa kau terus memandangi air terjun itu? Kau sepertinya penasaran sekali. Aku tidak yakin, Dewi, kalau di balik air terjun itu ada sebuah goa. Itu hanya bayangan dan firasatmu saja. Di balik air terjun itu hanyalah dinding dan batu cadas, Dewi. Tapi, pernahkah ibu melihat ke balik air terjun itu? Kukira ibu sendiri belum mengetahuinya. Ada apa di balik air terjun itu sebenarnya, kan? Kau jangan berangan-angan, Dewi. Aku tidak berangan-angan, Bu. Aku berkeyakinan, Bu. Kalau ibu tidak percaya akan firasatku, aku tidak apa-apa. Tapi aku penasaran. Aku yakin kalau di balik air terjun itu terdapat sebuah mulut gua, Bu. Jika benar firasatmu begitu, kau akan membuktikan dengan cara apa? Maafkan Ananda, Bu. Ananda akan menggunakan ilmu melata ular. Ananda akan naik ke air terjun itu. Nanda harus melihat ke balik air terjun itu. Nanda penasaran sekali, Bu. Buktikanlah olehmu sendiri. Aku ingin tahu, apakah benar firasatmu begitu? Baik, Bu. Sementara itu, Ki Buyut Manguntapa yang berada di dalam goa nampak masih duduk bersila. Dia masih memperhatikan Nini Pelet dan Dewi Sumbi yang berada di lingkaran sinar biru yang memancar di hadapannya itu. Gadis itu merayak-rayak di air terjun. Ilmu ular melata. Aku mengerti maksudnya. Dia ingin melihat di balik air terjun itu. Aku harus menipunya. Gua ini tidak boleh diketahuinya. Aku akan menutup mulut gua itu. Mata gadis itu harus aku tipu. Dia akan melihat lain. Kalau di balik air terjun itu tidak ada apa-apa, hanya dinding batu cadas. Mataku tidak menembus air terjun ini. Gelap sekali aku lihat. Tapi setidaknya aku bisa melihat ke balik air terjun ini. Nampaknya memang tidak ada apa-apa di balik air terjun ini. Hanya dinding batu cadas saja. Ya, aku tidak melihat goa. Rupanya aku telah salah duga. Bagaimana, Dewi? Apakah benar kau melihat kalau di balik air terjun itu ada sebuah mulut goa? Dugaanku salah, Bu. Di balik air terjun itu memang hanya dinding terjal yang batu cadas. Aku tidak melihat ada goa, Bu. Kini kau percaya dengan aku, bukan? Aku lebih tahu, karena aku ini lebih dulu tahu tentang air terjun itu, Dewi. Tapi setidaknya rasa penasaran aku hilang, Bu. Jika benar dugaanmu, tentunya gua itu adalah gua rahasia. Bisa jadi tempat persembunyian Ki Buyut Manguntapa, Bu. Ku hargai ketajaman pikiran dan firasatmu. Tapi, apakah mungkin Ki Buyut Manguntapa yang kita cari? Tempat persembunyiannya berada di sekitar tempat ini. Sesuatu yang tidak pernah kita duga. Nanda kira bisa mungkin? Bukankah kita sendiri tidak tahu kalau Ki Buyut Manguntapa itu memiliki kepandaian? Tapi ilmu apa? Kita hanya tahu kalau orang itu petapa sakti. Kukira orang sakti macam Ki Buyut Manguntapa itu bisa berada di tempat-tempat aneh yang tidak pernah diketahui orang. Tidak, Dewi. Hari sudah pagi.
matahari akan muncul. Kita bisa celaka, Dewi. Celaka. Benar, Bu. Kita harus kembali ke asal kita. Nini Pelet dan Dewi Sumbi lenyap dengan meninggalkan asap merah. Sementara itu di pondok Nini Pelet, di mana di dalam pondok itu terdapat Adipati Jayasenta. Saat itu matahari pagi baru muncul. Matahari sudah muncul. Aku harus segera pergi dari pondok ini. Tapi bagaimana dengan nenek bungkuk dan gadis cucunya itu? Mereka tidak ada di kamar ini. Apakah mereka sudah pergi tanpa bilang lagi padaku? Karena aku tertidur. Tapi ya biarlah. Aku penasaran juga. Siapa sebenarnya mereka itu? Aku sudah berada di kudaku. Aku harus pergi dari hutan ini. Aku harus melanjutkan mencari Nini Pelet. Aku sudah keluar dari hutan Ciremai. Aku akan mencuci tubuhku di sungai bebatuan itu. Siapa itu yang datang? Seorang laki-laki menunggangi kuda. Dia menuruni tanah berbukit. Sepertinya dia akan menuju ke sungai ini. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa. Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.